fisabilillah, lebih utama daripada menghujamkan pedang, menghunuskan pedang di jalannya Allah, lebih utama daripada pahalanya jihad fisabilillah. Wa min i'ta'il mal sahan, dan lebih utama daripada i'ta'il mal sahan, memberikan sedekah, memberikan sedekah seperti halnya kucuran air yang selalu mengalir. Lebih utama, lebih banyak pahalanya adalah orang yang selalu ingat, yang selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir ini akan memperbaharui iman kita, ya. Zikir ini akan memperbaharui, ya, kadar keimanan kita, memperbaharui hati kita, bahkan membersihkan hati kita yang berkarat, ya. Karena segala sesuatu yang berkarat itu harus dibersihkan, ya. Besi yang berkarat harus dibersihkan. Wadahnya air yang sudah kotor, yang sudah berlumut juga harus dibersihkan. Begitu pula hati, ketika hati itu banyak dosanya, gelap menjadi keras, dilunakkan dan dibersihkan. Dengan apa? Banyak-banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Matsalul ladzi yadhkurullaha wal ladzi la yadhkuruhu, matsalul hayy wal mayyit." Bahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipermisalkan, ya, orang yang zikir kepada Allah, yang senang zikir, yang selalu zikir kepada Allah, dengan orang yang tidak berzikir, itu seperti halnya orang yang hayy wal mayyit, orang yang hidup dan orang yang mati, ya. Wa mathalu syajaratil khadra baina syajaril yabis, dan dimisalkan seperti pohon yang masih rindang, yang masih hijau, daunnya masih seger, ya, dengan pohon yang yabis, yang kering, yang kerontang, ya, yang tidak pernah disirami dengan air. Wa dzakirullah fil ghafilin kal muqatil bainal farin, dan keadaan orang yang senang zikir kepada Allah di antara kaum yang ghaflah, di antara kaum yang sering lupa kepada Allah, keberadaannya itu kal muqatil bainal farin, seperti halnya orang yang maju berperang di medan peperangan fisabilillah di antara orang-orang yang kabur dari peperangan, ya. Lebih utama, lebih afdol, lebih baik, ya, daripada orang-orang yang lalai berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Galal ulama rahimahumullah, dikatakan oleh ulama rahimahumullah, afdalu dzikri ma kana bil qalbi wal lisani jami'an, wa dzikrul qalbi alam firadihi afdal min dzikril lisan alam firadihi, ya. Keadaan orang yang berzikir, ya, adab dalam berzikir, hendaknya orang yang berzikir itu, ya, bil lisan wal qalb, dengan lisan dan hati, ya. Tidak lisannya saja yang berzikir, tetapi hatinya pun juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jangan kita itu zikir dengan lisan tetapi hati dalam keadaan ghaflah, lupa, ya. Zikir yang baik, zikir yang sempurna adalah maka nabil qalbi wal lisani jami'an, kata ulama, apabila zikir itu dilantunkan di lisan dan dihadirkan di dalam hati. Tidak hanya di lisan, hatinya pun berzikir. Sedangkan zikrul qalb alam firadihi afdal min zikril lisan alam firadihi.
Sedangkan apabila orang yang berzikir saja dengan hatinya saja, itu lebih baik daripada orang yang berzikir dengan lisannya saja tapi dalam keadaan hatinya lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih lebih baik orang yang zikir dengan hatinya saja walaupun lisannya tidak terucap. Qultu, kata beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wa ma'na dzikril qalb an takuna suratu dzikr al-jari 'ala lisan hadiratan fihi wa jariyatan 'alaih. Ya. Hendaknya ya, gambaran makna dari zikir dengan hati ya. Hendaknya zikir tersebut ketika diucapkan di lisan juga dihadirkan di dalam hatinya. Seperti contohnya, misalnya idza qala dzakir bi lisanihi la ilaha illallah yakunu kadzalik qailan laha bi qalbihi. Kata beliau, ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, maka hatinya pun juga berucap la ilaha illallah. Itulah zikir lisan wal qalb ya. Zikir lisan dan hatinya juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kadang-kadang waqad yakunu makna zikril qalb bi an yakuna makna zikir al-jari 'alal lisan hadiran fihi. Atau bisa juga ketika lisan mengucapkan la ilaha illallah, maka di dalam hati kita menghadirkan makna dari zikir yang kita ucapkan, biar lebih meresap, biar lebih mantap. Makna daripada zikir yang kita lantunkan di lisan kita lintaskan dan kita ucapkan dalam hati kita. La ilaha illallah maknanya adalah infiradul haq bil ilahiyah, la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Tidak ada yang patut disembah di alam semesta ini illallah Subhanahu wa ta'ala. Kita ucapkan makna tersebut di dalam hati kita, agar zikir kita ini menjadi zikir yang hadir ya di hati dan terucap di lisan kita. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lagaitu Ibrahim alaihissalam lailata usriyabi, pada malam aku diisrakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Rasulullah bercerita kepada kita, faqala, kemudian beliau berkata, Nabi Ibrahim, ya Muhammad agri ummatakas salam, sampaikan salamku kepada umatmu. Wa akhbirhum annal jannah tayyibatut turbah azbatul ma, sesungguhnya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala ya, tayyibatut turbah azbatul ma ya, buminya sangat indah, tanahnya sangat baik, sangat indah, dan airnya sangat lezat, sangat nikmat. Wa annaha qi'anun, dan di dalam surga itu hamparan tanah yang luas ya, padang yang luas. Wa anna ghirasaha, dan adapun tanamannya nanti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya, di dalam surga kita ya, ketika kita mengucapkan la ilaha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka setiap satu tasbih, setiap satu zikir yang kita lantunkan dari 4 kalimat tadi itu, maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan ditanamkan satu pohon untuk kita di surga nanti ya. Betapa besar keutamaannya, betapa besar fadilahnya ya. Yang kadang kita, keluarga kita, saudara kita lalai ya, karena ini ya sudah terkontaminasi dengan budaya-budaya yang gak benar
Ya, terkontaminasi dengan tontonan yang seharusnya itu jadi tontonan, cuman jadi hiburan, malah jadi panutan, diikuti, ya, diidolakan, bahkan sampai lupa idolanya yang asli, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kadang kita dengar mungkin dari putra putri kita, saudara kita di kamar mandi nyanyi, ya. Yang seharusnya di mana di kamar mandi itu harus disunahkan untuk cepat-cepat keluar, malah dia betah di kamar mandi sampai berjam-jam. Ngapain? Nyanyi. Padahal sesungguhnya malah di dalam kamar mandi itulah tempatnya syaitan. Lebih banyak zikir di dalam hatinya, seharusnya seperti itu. Ketika mandi dalam hatinya berzikir, walaupun tidak dengan lisannya tapi dengan hatinya, agar terhindar dari godaan-godaan dan waswas syaitan di dalamnya. Karena banyaknya syaitan di tempat-tempat yang kurang baik, ya. Malah kita lihat kadang karena meniru apa yang mereka lihat, yang mereka tonton, akhirnya seperti itu. Nah, inilah kewajiban bagi kita keluarganya, kewajiban bagi kita saudaranya, orang tuanya, untuk mengingatkan keluarga kita, ya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita jaga keluarga kita, jangan sampai terbawa arus orang-orang yang tujuannya ingin ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa na'udzubillahi min dzalik, ya. Jangan sampai malah ikutan kelompok yang enggak benar, ya. Jangan malah ikutan orang-orang yang malah jauh daripada syariat, jauh daripada sunnahnya Rasul, ya. Nah, inilah karena memang kita, ya, kadang kalah oleh budaya mereka, ya. Perjuangan kita, pendidikan kita, didikan kita untuk anak kita ini kadang, ya, bertahan 1 hari 2 hari, setelah itu lupa lagi, lalai lagi. Tapi kita sebagai orang yang mengerti, apalagi sebagai orang tua, ya jangan putus asa. La taqnatu mir rahmatillah, ya. Kewajiban kita ini selalu mengajak hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kapanpun, ya. Selama kita masih diberikan kesempatan, masih roh melekat di badan kita, ya, sampai kapanpun jangan sampai kita itu capek, bosan, wis anakku wis tetep ae kandhani sekali 2 kali tetap seperti itu, biarkan. Wah, jangan sampai seperti itu. Kita tidak boleh putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan? Karena dengan usaha kita, ikhtiar kita mengharapkan kepada Allah agar keluarga kita diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar bisa kembali ke syariat yang benar, ke ajaran yang benar, ke sunnahnya Rasulullah, cinta sama Rasulullah, cinta sama keluarga Rasulullah, cinta sama sahabat, kembali lagi, ya. Nah, tapi kalau kita putus asa, kalau kita menyerah, ya mereka akan tambah lalai, tambah lupa, ya, tambah terjerumus ke dalam kemungkaran. Sedangkan Rasulullah SAW mengingatkan kita, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, ya. Setiap siapapun yang melihat suatu kemungkaran, apalagi di keluarga kita, ya, putra putri kita, saudara kita, dan kita sanggup untuk menahannya, memperbaikinya dengan tangan kita, kuasa kita, maka hendaknya bisa menahannya, melerainya, merubahnya dengan kekuasaannya, dengan tangannya, ya. Jadi seperti itu. Jadi selama kita mampu terus, jangan sampai kita putus asa. Fa'ilam yastati' fabilisani. Kalau kita tidak mampu, maka terus kita nasihati terus. Sampai kapan? Ya sampai kita meninggal, ya. Sampai kita sudah tidak punya roh lagi, sudah tidak bisa bicara lagi, sudah tidak bisa memberikan nasihat lagi, baru selesai tanggung jawab kita, ya. Kalau sebelum itu terus kita berusaha, dan kita tidak boleh berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan turun ma'unah dari Allah, akan turun hidayah dari Allah, selama kita selalu berusaha, kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa anhu aidan, dan dari keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal 'abda idza qala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar qabada 'alaihinna malakun fadammahunna tahta janahihi wa sa'ada bihinna fala yamurru 'ala jam'in ma'al malaikah illa astaghfaru liqailihinna hatta yaji'a bihinna wajhar rahman jalla wa ala. Ketika seorang hamba melantunkan zikir kepada Allah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maka zikir tersebut kemudian dipegang, dirangkul oleh malaikat, kemudian dikumpulkan, ditaruh tahta janahihi, di bawah sayapnya malaikat, wa sa'ada bihinna, kemudian malaikat tersebut naik. Maka ketika naik dan bertemu dengan para malaikat yang lain, malaikat-malaikat tersebut beristighfar, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berzikir tadi. Hatta yaji'a bihinna wajhar rahman, sampai malaikat tersebut datang dan sampai kepada Allah dan menyampaikan tasbih hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika qauluhu ta'ala, dan itu adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'uhu. Kepada Allah lah akan naik kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat tasbih, tahmid, tahlil, takbir, sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal amalu shalih yarfa'uhu, dan amal soleh, amal yang baik diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu baik dan hanya menerima perkara-perkara, amalan-amalan yang baik saja. Yang tidak baik tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, dan diriwayatkan dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna mimma tadhkuruna min jalalillah at-tasbih wa tahmid wa takbir wa tahlil yan'atifna haula al-arshi lahunna dawiyun kadawiyyin nahl tudzakkir bi sahibiha ama yuhibbu ahadukum an yakuna lahu man yudzakiru bihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya apa yang kita ucapkan, apa yang kita lantunkan dari tasbih, tahmid, takbir dan tahlil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan berada di arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kalimat-kalimat tersebut akan terus berdengung, akan terus bergemuruh, mendengung seperti dengungannya lebah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tudzakkir bi sahibiha, yang selalu mengingatkan, ya Allah, fulan bin fulan yang melantunkan aku, fulan bin fulan yang mengucapkan aku, ya Allah. Amma yuhibbu ahadukum, kata Rasulullah, apa kalian enggak senang, enggak mau kalau ada yang mengingatkan Allah tentang kalian, yang mengingatkan Allah tentang kita, nama kita disebutkan di depan Allah Subhanahu wa ta'ala, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma 'ala wajhil ardi ahadun yaqulu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar illa kuffirat anhu khatayahu walau kanat mithla zabadil bahar. Ketika seseorang
ya, berzikir kepada Allah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, illa kuffirat anhu khatayahu, maka Allah subhanahu akan mengampuni segala dosanya, walau kanat mithla zabadil bahr, walaupun dosanya itu sebanyak buih yang ada di lautan. Ya. Keutamaan dari zikir yang selalu kita baca. Siapa dari kita manusia yang tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Setiap harinya dalam keadaan lalai, sengaja tidak sengaja kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghaflahnya kita, lalainya kita adalah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lalai kepada kita. Bahkan mengatur rezeki kita, memberikan rezeki kita. Ya. Tetapi kita sebagai hambanya justru yang banyak lalai kepada Allah. Itu adalah dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pengampunannya, obatnya adalah dengan kembali zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil Baihaqi an Aisyah radhiyallahu annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min sa'atin tamurru bi ibni Adam lam yadhkurillaha fiha illa tahsur 'alaiha yaumal qiyamah." Ya. Ma min sa'atin, tidak berlalu waktu sesaat bagi manusia, satu sesaat saja ketika berlalu dalam keadaan lam yadhkurillah, dalam keadaan tidak ingat kepada Allah, ya, maka dia akan merasakan penyesalannya nanti yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Wal iyadzubillah min dzalik. Ya. Penyesalan yang akan kita rasakan nanti, ya, ketika kita berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita sudah merasakan balasan dari segala perbuatan kita di dunia, ya. Ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia ini adalah tempat kita menanam berbagai amal, ya, investasi berbagai amal kebaikan. Ketika kita sudah mengunduhnya, mengambilnya, ya, dan merasakan nikmatnya, pada saat itulah kita merasakan satu penyesalan, yaitu apa? Ketika satu sesaat yang kita lewatkan lupa zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita lihat bagaimana fadilah dan keutamaan zikir yang kita lantunkan, keutamaan zikir yang kita ucapkan sangat besar pahalanya. Ada satu sesaat, 1 menit, 2 menit yang kita lalai zikir kepada Allah, disitulah kita merasakan penyesalannya, penyesalan yang besar nantinya di hari kiamat. Wa qala Abu Darda, likulli syai'in jala'un wa jala'ul qulub zikrullah. Setiap segala sesuatu ada penerangnya, dan penerang bagi hati kita adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala raiba, kata beliau Sayyid Muhammad Abu Yasin Muhammad Al-Maliki, wala raiba annal qalba yasda' kama yasda'un nuhas wa ghairuhu. Dan tidak diragukan lagi, kata beliau, bahwasannya hati kita, hati manusia ini, ya, berkarat, bisa berkarat sebagaimana tembaga yang bisa berkarat. Wa jala'uhu zikrullah, ya. Sedangkan penawarnya, penerangnya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza taraka dzikr shadiq, ya. Dan ketika seorang hamba meninggalkan zikir kepada Allah, maka hatinya sedikit demi sedikit, ya, akan berkarat. Wa sada'ul qalbi min amrain, sedangkan hati itu, kata beliau, bisa rusak, bisa menghitam, bisa berkarat, itu karena 2 perkara, yaitu al-ghaflah wa dzambi, ya.
lupa kepada Allah, lalai zikir kepada Allah, dan dosa. Dua perkara ini yang bisa merusak hati. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Inti kita, inti manusia di dalam tubuhnya adalah segumpal daging, yang mana andaikan segumpal daging itu rusak, jelek, maka segala amal perbuatannya akan menjadi jelek. Ya. Tapi sebaliknya, apabila segumpal daging tersebut baik, bagus, maka niscaya segala amal perbuatannya pun juga akan menjadi baik. Ala wahyal qalbu, yaitu hati. Hati yang selalu ingat kepada Allah akan selalu baik, dan kemudian akan membuahkan hasil amal perbuatan yang baik. Sedangkan hati yang gelap, hati yang berkarat, hati yang sudah rusak, maka akan menghasilkan perbuatan dan amaliyah yang jelek. Waliyadzubillah min dzalik. Wajala'uhu bi amraini. Adapun penawar hati ada dua perkara. Hati yang menghitam, hati yang rusak, hati yang berkarat, yaitu apa? Az-zikru wal istighfar. Zikir kepada Allah dan istighfar, minta ampun, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa-dosa dan kekhilafan kita. Dua hal inilah yang menjadikan hati kita menjadi terang kembali. Zikir kembali, ingat kepada Allah, dan beristighfar, memperbanyak istighfar, memperbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntung orang yang mendapatkan nanti di dalam sahifahnya, bukunya, buku amalnya, dia mendapatkan istighfar yang banyak. Nah, mudah-mudahan dengan pengajian kita yang singkat ini kita mendapatkan ridha dari Allah, ma'unah, pertolongan, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga, keluarga kita dan saudara kita serta kaum muslimin semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hakadha minni atlubul afwa ala nuksan, kekurangannya atlubul afwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أوليائك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأسفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله